orang miskin itu lebih cepat melakukan tanggap, lebih cepat tanggap dibanding orang kaya. Ada orang miskin kok nggak cepat tanggap, itu malah aneh. Lebih cepat beramal, lebih cepat dermawan. Saya dulu sudah pernah menjelaskan, sudah pernah menerangkan bahwa seandainya sampean punya uang 50.000 atau 100.000, dulu 100.000 itu udah tinggal 100.000, tak minta separuh berarti 50.000. Itu kira-kira dikasih apa enggak? Dikasih, tak jamin dikasih. Tapi kalau sampean punya uang 1 miliar, tak minta 500 juta, dikasih apa enggak? Tak jamin tidak dikasih. Jadi orang miskin, padahal sama-sama 50%, sama-sama 50%. 50%-nya 100.000 berapa? 50. 50%-nya 1 miliar, 500 juta, sama-sama 50%. Maka orang miskin itu lebih cepat dermawan dibanding orang kaya. Gitu. Maka sampai diabadikan di Quran, diabadikan di hadis bahwa orang miskin itu ya memang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang miskin, maka berbahagia kita masih miskin. Nah di sini dijelaskan bahwa in aradta urudal mawaibi alaika fasahih wal faqra wal faqr. Jika Anda ya ingin ingin mendatangkan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Anda miskin itu pemberian Allah lebih dekat dibanding orang kaya. Nah, tinggal Anda bisa memanfaatkan kemiskinan Anda apa enggak, itu masalahnya. Kebanyakan orang miskin itu lebih banyak mengeluh kalau lebih banyak karena orang miskin itu lebih banyak mengeluh karena tidak tahu situasi atau kondisinya, tidak bisa memanfaatkan posisi. Jika ingin mengharap datangnya pemberian Allah kepadamu, maka benarkanlah kita ini harus betul-betul menumbuhkan atau menanamkan rasa butuh. Jadi betul-betul kita ini butuh. Maksudnya butuh di dalam hati kita tanamkan bahwa kita ini benar-benar butuh, enggak sekedarnya saja, benar-benar butuh. Maka jika Anda betul-betul butuh, dawuhnya Allah innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sedekah itu buat orang kaya apa buat orang miskin? Orang miskin. Jadi dikasih kepada fakir miskin. Orang kaya itu tidak dapat sedekah. Maka jika kita ini betul-betul butuh akan kekayaan Allah, maka pasti Allah memberi. Nah, cuman kita tidak bisa memanfaatkan posisi miskin kita. Itu masalahnya. Anwarun Udina. Oh ini udah kemarin ini ya. Anwarun Udin. Oh ini yang kemarin ini. Ya tak ulangin ya Pak. Anwarun udina laha fid dukhuli wa anwarun adina laha fil usuli. Jadi Allah itu punya cahaya ilahi. Ini bagi Mas Nur dan kawan-kawan. Ini dalam dunia torekoh. Ini Allah itu punya cahaya dua. Namanya cahaya ilahiyah. Cahaya ini yang pertama bisa masuk ke dalam hati, bisa masuk ke dalam hati. Nah yang kedua ini hanya di seputaran hati, tapi tidak masuk. Nah, ini jangan salah sangka nanti. Nah, kebanyakan orang itu salah sangka, maka harus tahu ilmunya biar tidak mengira-ngira pakai logikanya, pakai ini. Jadi nur yang pertama yaitu nur yang diizinkan oleh Allah hanya sampai pada hati. Jadi seumpama ini hati hanya sampai nemplek doang. Tapi yang nur kedua adalah nur yang bisa memasukkan atau bisa masuk ke dalam hati. Ini cahaya.
Yang pertama, jadi kalau kita mendapatkan nur pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya nempel di hati, ya, yang hanya nempel di hati, maka kita itu bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bisa melihat dunia, ya. Bisa melihat akhirat, masih cinta dunia juga masih cinta akhirat. Itu kalau cahayanya itu hanya nempel di hati. Jadi wajar, kadang kumat seneng dunia, kadang kumat seneng akhirat. Itu biasa itu. Berarti cahaya itu belum masuk ke dalam hati. Nah, tapi kalau sudah masuk ke dalam hati, tidak ada yang dicintai, tidak ada yang dilihat, tidak ada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh sudah. Jadi kalau hatinya sudah dipenuhi oleh cahaya, maka yang diingat, yang dia lihat, yang dia saksikan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Maka orang yang seperti ini biasanya masuk dalam makom fana, sudah lebur, sudah lebur. Rubbama waraddat alaika al-anwaru fawajadtil qalb fawajadat al-qalba mahsyuwan bisyuril asari. Jadi tetap bahwa kadang cahaya nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu datang kepada kita, tetapi kita ini tidak menyadari, atau ketika kita ternyata di dalam hati kita itu masih banyak klise, gambar atau foto-foto, yang foto-foto itu yang diingat hanya makhluk. Jadi ketika nur itu nempel ke kita, itu ternyata di hati kita itu sering memikirkan makhluk, kadang ini, kadang A, B, C, D, E, macam-macam. Pokoknya akuan itu artinya adalah sesuatu yang diciptakan. Terus kadang-kadang kita sudah ditempelin cahaya, tapi karena hati kita terlalu banyak klise, terlalu banyak foto-foto, terlalu banyak memori, yang memorinya itu memuat urusan akuan, sesuatu yang diciptakan atau makhluk, maka nur tadi kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah nempel karena nggak ketemu, frekuensinya nggak ketemu. Min ketemu min ya nggak ketemu, min maunya ketemu nggak mau. Jadi nur ini sesuatu yang suci, sedangkan hati Anda mestinya suci. Hati itu sebenarnya suci, tapi karena sudah terlalu banyak memori yang Anda muat di dalam hati Anda tentang akuan, tentang makhluk atau yang diciptakan, maka tidak ketemu, seterusnya tidak ketemu. Dirubah. Bartakalat min khaisu nazalat, maka cahaya tadi, nur tadi, yang awalnya sudah nempel terus berangkat kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada tempatnya kembali. Itu maka kita ini sebenarnya sudah sering didatangi nur, sudah sering. Tapi kadang cahaya tadi itu kembali kepada Allah karena apa? Karena di hati kita masih banyak klise, foto, gambar, atau memori, atau video-video yang memuat tentang iling A, iling B, iling C, iling surat sepeda motor, iling surat BRI, ingat macam-macam itu. Nah, ingat ini, akhirnya kembali lagi. Loh, ya memang punya angsuran BRI ya harus dipikir, nggak perlu Anda pikir, itu tetap bayar. Anda punya utang BRI, Anda pikir atau tidak pikir tetap bayar apa enggak? Tetap bayar. Kalau tidak Anda pikir ya bayar, Anda pikir ya bayar. Ya sama-sama bayar kok dipikir.
Kecuali kalau Anda tidak Anda memikirkan angsuran BRI nggak bayar, Anda pikir terus. Itu Anda pikir terus tiap hari. Anda punya utang itu ya wajib bayar, Anda pikir ya wajib bayar, nggak dipikir itu wajib bayar. Anda miskin itu ya sama. Jadi maksudnya itu bukan tidak boleh dipikir, tapi jangan sampai masuk ke dalam hati. Mikir boleh. Anda mikir punya angsuran, mikir pengen punya rumah, mikir punya macam-macam itu boleh. Tapi jangan sampai masuk ke dalam. Nah ini kalau sudah masuk ke dalam hati ya nur tadi tidak mau nempel kembali. Maka sebaik-baiknya orang itu waktu yang paling baik. Ini bisa sampean rasakan nanti kalau di rumah. Jadi sebaik-baiknya waktu dalam hidup kita ini, kita mulai hidup, mulai lahir sampai mati, itu waktu yang paling terbaik. Waktu yang paling terbaik itu dimana kita ini mengalami kefakiran, ya, mengalami kefakiran atau betul-betul membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi waktu terbaik dalam hidup ini bukan kok pas Anda sholat, bukan kok pas Anda puasa, bukan kok pas Anda zikir, bukan. Waktu yang terbaik dalam hidup ini itu ketika kita merasakan betul-betul butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ketika Anda sholat tujuannya lain, tidak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda puasa belum tentu Anda ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka waktu yang paling baik adalah waktu di mana kita ini betul-betul fakir, betul-betul miskin dan membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah itu. Kita itu kadang cuma butuh doang. Pengen ini lah, butuh Allah, doa. Caranya nggak begitu caranya. Jadi Anda kalau memang butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar harus serius, nggak nanggung. Datangnya kemiskinan, datangnya kefakiran, datangnya kesulitan itu sebagai hari raya kita semua. Jadikan posisi miskinnya kita ini, posisi butuh itu sebagai hari raya. Karena apa? Ketika itu Anda ngucap apa saja jadi. Serius ya. Nah, cuman kita ini nanggung, kadang-kadang mintanya nanggung. Posisi terjepit, posisi sudah nggak bisa apa-apa, hanya minta sepeda motor ya rugi. Oke. Nanggung. Karena apa? Pada saat fakir, saat miskin, saat butuh ini semua itu kita bisa mendapatkan kelebihan atau karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak didapatkan ketika kita sholat dan puasa. Kenapa? Karena ketika sholat dan puasa belum tentu kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika Anda miskin, Anda mau mengingat siapa coba? Ketika Anda miskin, nggak punya besok mau makan apa, bingung. Kira-kira Anda ingat siapa teman Anda, saudara yang kaya atau siapa? Maka tempat bersimpuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Farik, nah ini kelanjutannya. Farik, maka kosongkanlah apa yang kosongkan kolbaka hati kita. Maka hati kita kosongkan semuanya min aghyari, dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali-sekali. Saya kan bilang ini susah, sulit ini. Susah, cuman harus dilakukan. Maka kalau zikir itu ya salah, di antara cara melatihnya hati ya dengan zikir tadi itu, dengan zikir. Yang lahu, maka Allah akan memenuhi hatimu. Ketika Anda jadi hati Anda penuh, hati Anda kosongkan. Dari apa? Dari segala yang ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda sudah bisa melakukan ini,
maka maka ya, maka Allah akan memenuhi hati kita ma'rifil wal asrar, dari ma'rifat Allah dan rahasia-rahasianya Allah. Maka kalau memang kita sudah hatinya sudah kosong dari apa saja yang selain Allah, maka Allah akan memenuhi hati kita dengan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mu'minu yusghilu as-sana ala Allahi an yakuna li nafsihi syakirun. Jadi orang mukmin yang baik itu adalah yang sibuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. An ayyakuna li nafsihi, dia tidak mengurus dirinya, dirinya. Jadi orang itu kadang begitu, ketika dia melakukan sholat itu yang dipuji bukan dia memuji dirinya sendiri. Ketika dia zakat, ketika dia sholat, ketika dia zikir, itu yang dipuji dirinya sendiri. Mestinya orang yang mukmin yang sejati itu adalah ketika dia melakukan kebaikan, dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena waktu itu Anda ditakdirkan untuk sholat. Bisa jadi Anda ditakdirkan tidak sholat, bisa jadi Anda ditakdirkan macam-macam. Maka mukmin yang sejati ketika ya dia hanya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak yang lain. Maka syakirun, dia termasuk orang-orang yang bersyukur. Saya ditakdir sekarang bisa ngaji, saya ditakdir sekarang bisa ngaji. Bukan memuji dirinya, tapi memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditakdir sekarang kaya, bukan memuji dirinya karena saya ini giat bekerja, giat macam-macam, enggak, tapi memuji Allah Subhanahu. Alhamdulillah saya sudah ditakdir kaya, alhamdulillah saya ditakdir miskin. Nah, wa tasghilhu huququllahi an ayyakuna li hududihi. Maka dia akan menyibukkan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, menyibukkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyakuna li hududihi, dia sudah enggak ngereken itu wis gak ngurusi kepentingannya dia udah nggak ngurusi, dia sudah nggak ngurusi mau dijadikan A, B, C, dia nggak ngurus. Yang penting dia menyibukkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'alaka Allahu fi alam awsat. Jadi Allah itu menjadikan kita fi alamil awsati, di tengah-tengah alam awsat. Awsat itu artinya tengah-tengah. Yang pertama alam mulk. Ini alamul mulk. Ini kerajaan di akhirat, kerajaan zuhirnya, wa malakutihi, dan kerajaan samar, atau ini lebih dikenal dengan alamnya malaikat, jin, dan yang lain sebagainya. Alam malakut ini tidak bisa dijangkau oleh panca indera, jasad ya. Karena unsur manusia itu ada 3. Manusia itu punya 3 unsur. Yang pertama badan atau jasad. Yang kedua nafas itu atau nyawa, yang ketiga roh atau ruh. Nah, yang bisa menjangkau alam malakut ini adalah unsur yang ketiga. Maka kenapa waktu Nabi Adam lahir diciptakan oleh Allah, itu seluruh makhluk disuruh sujud dan mau sujud kecuali itu. Karena itu yang disujudin bukan jasadnya tapi roh. Karena apa? Di dalam jasad Nabi Adam itu membawa cahayanya atau nurnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jalan menuju Allah tidak lain selain ketemu mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi unsur manusia itu ada 3. Berbeda kalau
tumbuh-tumbuhan atau binatang itu punya nafas, punya nyawa, tapi tidak punya roh. Ini sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa kambing, pohon ini hanya punya nyawa, tapi tidak punya roh. Nah, alam malaikat ini tidak bisa dijangkau kecuali roh Anda. Jadi Anda bisa, kalau bahasa ini mengoptimalkan, bisa ya roh Anda, maka Anda akan bisa melewati semua tanpa batas, tanpa apa-apa. Itu namanya alam malah. Nah, kita sekarang ini di tengah-tengahnya, di tengah-tengah liyu'alimuka jalalata qadrika bainal makhluqat. Kita ini di tengah-tengahnya. Kita itu di tengah-tengah antara alam mulk dan alam malah. Wa annaka jauharatun intawas 'alaiha asdafi muqawwinatihi. Wa annaka jauharatun wa annaka lan setuhuni sira. Kita ini itu hanya adalah intan permata, untawat yang dikelempit, ditutup alaiha jauhar tadi, asdawa piro-piro wadah, jadi cangkang, jadi inten di dalam cangkang, itu mutiara itu. Nah, cuman kita ini sebenarnya mutiara, cuman tidak bisa membuka cangkangnya ini, paham ya? Gitu. Nah, kalau Anda bisa membuka cangkang ini, Anda akan tembus alam apa saja. Nah, ini masalahnya kita itu nggak bisa membuka. Anda mau ketemu malaikat bisa, Anda mau ketemu setan bisa, bisa semuanya, asal Anda bisa membuka cangkang ini. Jadi sebenarnya kita itu intan berlian, cuma kita itu yang nggak sadar. Kita yang tidak sadar, kita nggak tahu bahwa kita itu intan. Perasaannya kita ini ya hanya bongkahan batu nggak kepake, tapi sebenarnya kita ini intan. Ya kita nggak tahu aja. Maka kalau Anda tahu, maka kita ini akan memanfaatkan, mengoptimalkan untuk keluarnya cahaya tadi, keluarnya intan tadi. Anta ma'al akwani malam tashhad al-muqawwin. Anta, kita semua ini, siro atau kamu, ma'al akwani, tetaplah bersama perkara yang wujud. Maksudnya perkara yang wujud adalah dunia dan isinya dan alam semesta. Kita ini tetaplah di sini nih bersama. Jangan pengen naik jauh-jauh nanti. Udah tetap di sini. Ya. Malam tasyad al-muqawwim. Walaupun ya kita ini, Anda ini, kita ini tidak atau belum melihat atau belum menyaksikan sang penciptanya alam semesta. Udah, kita tetap di sini, posisi tetap di sini. Walaupun kita belum pernah menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita ini belum bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus saja. Faidah sahid tahu kanat al-aqwanu ma'ak. Jika ini yang makom tingkat ini, jika Anda sudah ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang ada di alam ini itu akan bersama Anda. Maka apa yang ada di alam ini akan bersama Anda. Maka jangan kaget ketika ada orang bilang hujan, megang batu jadi emas, bilang emas jadi emas. Itu jangan kaget ya. Ada dua kriteria, ada dua itu sulap, ada dua itu karoma, ada dua itu atraksi, macam-macam. Tergantung gitu. Kayak begini, ada orang dibom tidak apa-apa, dibacok kebal, itu belum tentu dia itu karoma, belum tentu. Ini harus pinter-pinternya kita, maka harus ngaji.
Ngelihat orang bisa terbang terus dikira orang top, belum tentu. Jadi itu semua kita lihat secara fisik beliau atau zahirnya bahwa betul-betul enggak dia mengikuti aturan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wa anta ma'al aqwan lam tashhad ma lam tashhadu al muqawwim. Kita ini tetaplah ada di sini, maksudnya ada di sini adalah di tempat perkara yang diwujud. Aqwan itu artinya perkara yang diwujudkan atau makhluk. Walaupun kita ini belum bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah teruslah. Nah, ketika kita sudah bisa bertemu atau menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang diciptakannya itu akan bersama kita. Apa yang diciptakannya akan bersama. Maka selama manusia atau hamba tadi itu masih terikat di penjara alam semesta ini, ya, kita ini kalau masih terikat, terpenjara dalam alam semesta ini, terbatas pada struktur tubuh, hanya struktur jasad atau tubuh, maka alam semesta ini akan menguasai kita, ya. Jadi hamba atau manusia jika masih terikat di penjara alam semesta dan terbatas pada struktur tubuh atau struktur jasad, ya, maka alam semesta ini akan menguasai kita. Ketika alam semesta ini, dunia ini menguasai kita, maka mau tidak mau kita akan menjadi budaknya, akan menjadi budaknya. Kita dipaksa melayani dunia, kita dipaksa mencintai dunia, kita dipaksa untuk memuja dunia. Maka struktur jasadmu ini hanya bungkus, ya. Maka yang unsur ketiga itu yang bisa menembus ke alam yang lain, rohnya ini perlu diatasi. Itu tadi. Maka orang yang sudah bersaksi atau ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, jika kita butuh apa-apa pasti berhasil, pasti, nggak mungkin enggak. Jika Anda berkata kun wujud, ya fayakun, seketika akan wujud. Andai kita mengambil batu terus Anda bilang kun, ya fayakun, jadi emas. Kalau Anda dengan apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diingatkan oleh Allah, Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak, kita ini kalau sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kayak lagunya Dewa 19 itu. Ada yang hafal nggak lagunya Dewa 19? Apa namanya itu? Dengan matamu ku memandang, dengan telingamu ku mendengar. Loh gimana? Oh, dengan telingamu, dengan matamu kok saya memandang? Mestinya ya kalau melihat dengan mata kita enggak, tapi ini dengan matamu ku melihat, dengan telingamu ku mendengar. Maka ketika orang sudah fana, tak ada yang lainnya selain dirimu. Nah kalau tidak paham dikira ini pacaran, bukan, ini orang yang sudah fana, sudah bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ku sebut namamu di setiap hembusan nafasku. Itu ketika dia nafas Allah, Allah itu begitu. Ya, ini kalau tidak tahu ya dikira itu pacaran. Jadi ku sebut namamu di setiap hembusan nafas. Jadi Allah itu. Nah, terusnya gimana? Ku sebut namamu di setiap hembusan nafas. Gimana itu? Ada yang apa lawan? Itu lagu sufi.
lagu percintaan antara orang atau al-arif billah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa saja yang dilakukan itu yang kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk jadi begini susah, maka latihan. Ini latihan semua. Latihan. Al-aqilu bima huwa abqa afrahu minhu bima huwa yafna. Al-aqilu utawi wong sing duweni akal, atau al-aqilu utawi orang yang berakal. Jadi orang yang berakal atau yang orang akalnya sempurna, atau orang yang rasionalis, orang yang rasional betul, akalnya sempurna. Al-aqilu bima huwa abqa, maka orang yang punya akal yang sempurna itu akan dia lebih memilih sesuatu yang abadi, memilih sesuatu yang abadi. Wa afrahu, dan dia akan lebih bahagia dengan sesuatu yang abadi. Minhu bima huwa yafna, dibanding sesuatu yang fana atau yang rusak. Udah, gimana contohnya? Jadi ada orang-orang yang pintar, itu pasti dia akan memilih sesuatu yang langgeng, yang abadi, dibanding dia memilih sesuatu yang rusak. Contoh, alat komunikasi sekarang handphone. Handphone bisa rusak apa enggak? Milih mana Anda punya handphone sama punya mulut? Apalagi banyak lah. Pokoknya orang masuk, orang yang, jadi sebenarnya kita tidak punya handphone itu tidak ada masalah. Karena apa? Karena handphone itu sekarang dijadikan kebutuhan yang wajib. Jadi kalau nggak ada handphone ya bingung. Wong dulu nggak ada handphone, zamannya yang itu ya, zamannya Pak Agus itu zaman dulu nggak ada handphone. Santai-santai saja, nggak ada masalah. Karena sekarang handphone dijadikan kebutuhan yang wajib. Jadi orang yang berakal itu akan lebih memilih sesuatu yang abadi, yang langgeng, dibanding sesuatu yang rusak. Ini masuk akal, sangat masuk akal. Apa contohnya? Anda dikasih mobil yang paling bagus sama dikasih kaki, milih mana? Kalau saya milih kaki. Nah ini yang kadang kita terlena, hanya melihat mobil ini bagus, kita terlena oleh itu. Kot asroko, maka sungguh mencorong, bersinar. Apa yang bersinar? Apa nuruhu, cahaya, wa dhuharon, dan jelas. Tabashiruhu, apa yang kesenangan atau kebahagiaan. Jadi orang-orang yang berakal itu akan hatinya akan bersinar sangat jelas. Kesenangannya tadi itu fasodda an hadi dari maulian, maka dia akan mungkur bahasa Indonesia ini mengu. Ya, dia mungkur lah, ini dia akan meninggalkan dunia itu semua. Jadi orang yang punya akal, itu akan mengu, akan berpaling. Jadi orang yang hatinya bersinar itu akan berpaling dari dunia ini semua. Dawuh Allah Subhanahu wa ta'ala itu gini, orang yang punya akal, wa ma indallahi khairun wa abqa. Jadi apa yang di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Maka diakhiri, wa ma indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun. Jadi apa kowe gak mikir, apa kamu tidak berpikir bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Maka dawuh Allah selanjutnya, alladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi
setan. Itu kalau setan itu tidak berpengaruh ya terhadap orang yang imannya atau orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau setan berapapun asal kalau Anda beriman dan tawakal itu enggak ngefek. Tidak ngefek. Maka orang-orang yang sudah sambung, sudah usul, sudah pernah bertemu Allah Subhanahu wa taala, enggak ngefek setan. Setannya enggak ngefek. Maka ketika itu Syekh Abdul Qadir Jailani pernah berjalan, dia sudah usul, sudah sambung kepada Allah, terus ada suara tanpa rupa memanggil, Syekh Abdul Qadir Jailani, sekarang kamu sudah bertemu, sudah menyatu dengan aku, maksudnya aku itu Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa-apa yang aku larang tak bolehkan, pokoknya semua yang dilarang oleh Allah dibolehkan. Wah, itu kalau sama Syekh Abdul Qadir Jailani diambilin ini tanah terus dilempar setan gue. Jadi bahasa setan itu sudah zaman dulu. Jadi ketika itu sudah tidak terpengaruh karena sudah sambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tetap diharamkan Allah yang tetap haram, yang dihalalkan tetap halal. Jangan kok nanti ketika seumpama sudah terus ngomong wah sekarang semua yang haram boleh bagi saya, wah itu masalah itu masalah. Ngaku-ngaku kayak gitu, pokoknya semuanya boleh, bikin agama sendiri akhirnya nanti. Waqad asraqa nuruhu zaharat tubashiru qasada, maka dia akan berpaling wa arada anha mukdian, maka dia akan mengu berpaling sambil berpaling dari dunia, maksudnya sambil mukdian meremno moto, matanya dipejam. Walam yattaqid, maka dia tidak mengambil mautinan tempat tinggal. Dia tidak punya tujuan sama sekali hidup di dunia ini untuk selamanya dijadikan tempat tinggal. Nggak ada niat. Kalau kita ini kan kadang masih ada niat. Wah, nanti beli rumah ini, tinggal di sini. Nah itu, ya baru punya rencana itu besok mati. Wah salah. Nah itu kita itu kadang masih begitu. Wala ja'alaha sakanan, dan tidak menjadikan kepada dunia sakanan tempat menetap. Dia tidak ada tidak berpikir, jangankan berpikir, niat aja tidak duit, niat aja tidak ini yang namanya makom fana. Makom fana itu sudah lebur, sudah hancur semuanya, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Bal nahado itu apa? Bumi, kalau bahasa Jawa itu mereka menggerakkan, bal nahado balik menggerakkan al-himmata sejo atau niat yang himma itu bisa cita-cita yang kuat itu him. Di orang yang sungguh orang yang punya akal, yang akalnya sempurna, maksudnya yang hatinya suci, yang zahid, ia akan selalu menggerakkan hatinya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bal nahadu al-himmata fiha ila Allah taala, dia akan menggerakkan hatinya menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan hanya ridho dengan melakukan apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu pasrah, dia selalu menerima apa saja yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikmat yang paling besar kalau sampai ini itu orang waktu yang paling bagus tadi, itu waktu yang paling bagus ketika kita memang butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka sampean lebih baik ketika ngopi, rokokan, ketawa-ketawa, ucap alhamdulillah. Itu top ibadah yang paling top. Karena apa? Anda melakukan syukur yang luar biasa dibanding Anda
sholat duha, habis itu nangis, ini belum angsurannya belum diterima, ini habis ini bayar ini, habis wah, ternyata ujung-ujungnya kepentingan dia sendiri. Buayanya sholat tahajud, ternyata wah jomblo nggak selesai. Nah, kan gitu. Mending sampai minum kopi satu tegukan, tapi Anda mengucap alhamdulillah, ya Allah saya sudah ditakdir bisa minum kopi sambil rokokan. Itu sudah luar biasa. Tapi terus sesuatu ngopi rokok ya enggak begitu juga, enggak pas ketika ngopi dan rokok. Ini repot. Kalau ini hukum ini dibuat sama Yuda malah setiap hari ngopi sama rokokan terus. Nah, enggak begitu, enggak. Maksudnya ketika Anda, ini yang paling nikmat itu Anda ketika rokok, ketika ngopi mengucap alhamdulillah. Nah, itu nikmat sudah pol paling nikmat, mentok sudah. Nah, itu lebih baik itu dibanding Anda nangis-nangis, ya kan? Nangis-nangis. Ternyata ya ujung-ujungnya belum setoran BRI, belum bayar ini, belum bayar itu, belum macam-macam. Wasaro ilaihi musta'inan, mas. Wasaro maka orang yang punya akal tadi, orang yang arif bila tadi dia akan berjalan musta'inan, selalu ya, perjalanan dia itu selalu meminta atau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fil qudumi alaihi, dalam kedudukan apa? Sudah, maka kita ini jangan sombong-sombong, sudah sampai sudah ditakdir begini, sudah alhamdulillah. Tapi yang penting kita jalan itu jangan sampai lepas akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kondisi, apapun kondisi. Orang yang arif yang sudah makrifat saja masih begitu. Karena apa? Yang waktu paling penting, waktu paling dahsyat, waktu yang paling baik itu adalah waktu di mana kita butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Maka orang butuh itu ya berarti kondisinya harus ngenes. Kondisinya harus ngenes. Masa ada orang kaya punya uang 1 miliar dia butuh makan? Enggak mungkin. Nah, mesti butuhnya yang lain. Butuhnya yang lain. Butuhnya yang wa mazalat mongko ora gingsir terus menerus. Wa mazalat maka orang alim ini, orang arif ini dia akan terus menerus mati ya tuh kendaraannya itu azab. Jadi dia akan terus menerus azab itu membangkitkan atau menggiatkan jadi beda-beda ya. Ada kalau dalam ada namanya niat itu begini. Niat itu harus muktarinan bil fi'li. Niat itu harus bersamaan dengan pekerjaan. Itu niat. Maka kalau sampai niat sholat berarti harus bersamaan dengan takbir. Ada lagi qasdu. Nah, beda lagi. Qasdu itu memusatkan perhatian terhadap tujuan yang dimaksud. Kalau qasdu itu memusatkan perhatian terhadap tujuan yang dimaksud. Qasdu. Jadi seumpama Yuda senang sama siapa, itu fokusnya itu hanya kepada dia. Terhadap tujuannya itu ya yang dimaksud itu. Nah, gitu. Semua sama misal. Nah, kalau azam, nah ini yang dimaksud di sini azam. Azam itu posisinya hanya menguatkan dan menggiatkan. Paham ya? Menguatkan dan menggiatkan. Jadi dia lebih giat posisinya. Nah, itu yang disebut azam. Jadi lebih giat untuk tujuan tersebut. Nah, orang-orang alif billah itu, orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, dia selalu berjalan, tidak henti-hentinya
berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini namanya azm, kendaraannya itu azm. Jadi dalam ini ada niat, ada qasdu, ada azm, beda-beda. Nah, kalau sudah ini ada namanya iradah. Kalau iradah beda lagi. Kalau iradah itu menyingkirkan rintangan yang melemahkan, menyingkirkan rintangan yang melemahkan. Nah, beda lagi. Jadi Anda si Muhammad niat mau ke mana, ke Bandung, itu berarti antara niat Anda dengan pekerjaan Anda jalan itu harus bersama. Nggak boleh Anda niat saya mau ke Bandung tapi masih duduk aja belum bergerak, itu namanya bukan niat, itu qasdu menyengaja. Nah, setelah Anda punya niat jalan, terus di tengah jalan ini Anda punya azam, maka azam itu dari Anda menguatkan tekad niat tadi, membulatkan tekad, terus menggiatkan tujuan tersebut. Jadi jalannya lebih semangat, tujuannya lebih jelas, ininya lebih jelas. Itu azam namanya. Nah, nanti ada lagi iradah lah di tengah-tengah jalan, nanti ada gangguan, ada macam-macam lah, itu yang menyingkirkan rintangan semua itu namanya iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini minimal tahu ya, pernah dengar gitu aja, jangan panjang-panjang nanti malah bingung. Pernah dengar saja. Jadi orang yang makrifat, juga orang yang punya akal atau makrifat atau yang sempurna akalnya itu selalu berjalan tidak henti-hentinya berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan kendaraan azam. Maksudnya kendaraan azam apa? Menguatkan dan menggiatkan tujuan tersebut. Itu selalu giat, ya, selalu giat. Jadi tidak ada henti-hentinya perjalanan itu. Dia tidak pernah lepas dari azam, tidak pernah di hatinya itu apa istirahat dulu, enggak pernah. Oh ini begitu, enggak. Dia akan terus menguatkan dan menggiatkan tujuan tersebut. Sehingga Allah akan memberinya yaitu tempat debrok. Tempat debrok, bersimpuh, tempat bersimpuh. Udah dia daiman tasayuruha ila an ana ahad bi hadratil qudsi, dia akan mendapat tempat bersimpuh, panggonan, dia akan mendapat tempat bersimpuh di tempatnya Allah yang Maha Suci. Bisa unsi dengan lemek karpet merah, maka Anda akan merasa aman, ayem, dan damai. Jadi orang yang sudah sampai kepada tempat debroknya, tempat bersimpuhnya, atau bisa dinamakan kalau bahasa Jawa itu paseban. Jadi tempatnya tempat debrok, di tempat yang menimbulkan rasa damai. Wa bisatil unsi, jadi bisa menimbulkan rasa damai atau ayam. Wa mahillal mafatih, tempat pembukanya pematur. Jadi dia bisa curhat, nah, itu aja betapa. Dia ketika sudah sampai di tempat itu, dia merasa damai, dia bisa mematurkan pematur, bisa laporan atau bisa curhat apa saja. Nah, dia juga bisa curhat apa saja. Wal muwajahati, dia bisa berhadapan-hadapan atau menghadap. Wal mujalasati, dan dia bisa duduk di satu majelis. Wal muhadasati, dan dia bisa omong-omongan. Wal musyahadati, dan dia orang makrifat tadi bisa bersaksi, bisa menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal mulatafati, dan dia akan merasakan kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini namanya makom
fana, makom ya udah hancur semua, dirinya pun tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini tidak bisa Anda preteli satu-satu. Ada kata-kata mufatihatun, ada muwajihatun. Kalau mufatihatun artinya adalah tempat matur. Anda bisa menghadap kepada raja terus laporan. Ada muwajahatun, berhadap-hadapan. Ada lagi mujalasatun, satu majelis. Ada lagi muhadithun, omong-omongan. Ada lagi musyahidun, menyaksikan Allah langsung. Dan mutolabatun, lembutnya. 6 kata ini, kalimat 6 ini, mulai tadi penyaksian, mulai itu tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi maksud sampean kan, oh nanti kalau ketemu Allah bisa omong-omongan, bisa macam-macam, bisa Anda merasa aman, Anda merasa berhadapan, kita satu majelis kita. Nah, ini tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lain, kecuali Anda merasakan sendiri. Jadi Anda tidak bisa, ada orang cerita, oh saya sudah menyaksikan itu, nggak bisa. Yang bisa merasakan kita sendiri. Udah itu rahasia kita, tidak bisa diceritakan. Nah, barang sekarang itu banyak yang ngomong begitu. Habis ketemu Mbah Sopo atau Mbah Gelundung Musi atau Mbah siapa macam-macam, itu tidak bisa dirasakan kecuali kita sendiri. Wasorot maka jadi al-khadratu syasha qulubi, maka jadilah hatinya si al-arif tadi, hatinya orang yang makrifat tadi itu adalah menjadi sarang. Jadi hatinya ini yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarang, dijadikan sarang ilaiha ya udah, semuanya ngungsi wafiha ya, dia orang yang berakal tadi atau orang arif bila tadi menjadikan hatinya sebagai tempat ya semuanya itu tadi, musyahadah, muwajabah, macam-macam. Wa inna zalu ila samai al-huquqi. Nah, jadi kadang Anda membayangkan tadi kan, kalau orang sudah sambung atau sudah usul kepada Allah, berarti tidak mau turun lagi ke bumi, tidak mau kumpul manusia, tidak mau kumpul yang kita yang jelek, ya bukan begitu, itu malah salah. Wa inna zalu, ini dijelaskan selanjutnya. Jadi sampai dari tadi pikiran Anda ketika orang sudah ketemu dengan Allah berarti tidak mau kumpul manusia, bukan. Tapi orang yang sudah pernah ketemu Allah atau sambung dengan Allah itu pasti ditutup-tutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tahu cuma diri. Wa inna zalu mongko lamun turun, maksudnya apa? Wa inna zalu ila samai al-huquqi wal ardi. Jadi ketika hamba yang sudah sampai makom fana atau orang-orang arif tadi turun untuk memenuhi hak-haknya Allah. Maksudnya hak-haknya Allah apa? Dia ibadah, sholat, puasa, macam-macam. Itu hak-haknya Allah. Terus hak-haknya masyarakat, dia berkumpul dengan masyarakat, dia menolong, dia sedekah, dia macam-macam. Dengan apa yang jadi bagian nafsu itu semua, udah semua. Jadi kadang-kadang dia juga melakukan sesuatu yang agak aneh, babi idni wa tamkini, maka itu semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izin Allah dan dengan perintah Allah Subhanahu. Jadi semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bisa lepas dari ini makomnya dalam. Udah bahas makom ini agak berat, tapi
latihan, bahwa minimal latihan tadi itu setiap posisi kita senang mau ngopi atau apa itu ucapkanlah alhamdulillah ya, wujud bentuk syukur kita Allah sudah menakdirkan kita dalam keadaan baik-baik saja. Kalau dalam keadaan stroke, keadaan macam-macam terus ingat Allah itu biasa, itu biasa. Posisi stroke, posisi kepala pusing, nggak punya uang terus ingat Allah itu udah biasa. Jomblo kelamaan biasa, terus ingat Allah nggak punya uang itu biasa, itu sudah biasa. Jadi posisikan kita ini pas posisi enak, pas posisi nyaman, ucaplah alhamdulillah. Sekarang ini ngopi, rokokan, jeda, teduh, sambil makan gorengan, udah alhamdulillah. Nah ini posisi syukur yang paling top keadaan. Dibanding Anda nanti gaya sok-sokan, sholat tahajud, sholat tahajud, Allahu Akbar, ternyata nangis besok setoran gimana begini, wah nggak bayar bisa digulung gitu, malah bisa begitu. Udah mending sekarang ini nikmati apa yang Anda rasakan sekarang, terus mengucap alhamdulillah. Inilah bentuk wujud syukur Anda. Anda nggak bohong, Anda nggak pura-pura, Anda nggak munafik. Memang posisi sekarang nyaman kok. Kita ngopi rokokan sambil mengucap alhamdulillah. Sudah ditakdir bisa ngopi dan rokok. Besok belum tentu bisa. Besok ini kita belum tentu bisa ditakdir rokokan, ngopi, jagongan, ketawa macam-macam, belum tentu. Bisa jadi ada yang habisnya macam-macam. Maka nikmati sekarang ini Anda ucapan alhamdulillah. Top. Ini makom. Maka saya itu punya guru namanya Mbah Syahid Kemadu. Mbah Syahid Kemadu itu dari tempat saya Rembang itu agak jauh. Itu tamunya model apa saja itu yang diucap cuma satu, alhamdulillah. Ada juga, Mbah ini istri saya meninggal, alhamdulillah. Jawabannya begitu, Mbah anak saya habis kecelakaan, alhamdulillah. Dijawabnya kan itu semua. Kalau sampean bisa ditempeleng orang kan. Tapi itu Mbah Syahid Kemadu betul. Jadi Mbah Syahid itu kalau dicurhati apa saja itu jawabannya cuma alhamdulillah. Nah ini makom yang sudah top, sudah dia tidak merasakan miskin ya alhamdulillah, kaya nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Kaya yang nggak ada bedanya, miskin yang nggak ada bedanya. Maka latihannya begitu, ketika kita pas nyeruput kopi, alhamdulillah saya bisa ngopi. Besok belum tentu bisa, tahu-tahu Anda periksa ke dokter terus kena penyakit apa dilarang ngopi. Ya bisa saja itu, bisa saja. Terus Anda periksa ke dokter, oh batuknya apa, besok nggak boleh rokok Pak, begini kan, bisa saja. Nah mumpung sampean bisa rokokan, udah ucap alhamdulillah sebanyak-banyak di hati. Jadi nggak usah pamer, terus nanti pamer alhamdulillah, pamer alhamdulillah terus, enggak, di hati Anda ini. Yang Anda yang tahu, Anda yang merasakan bahwa nikmat itu Anda yang merasakan. Fa inna jalu ila samai hukul ardi wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk semuanya yang jamaah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtah ya arhamar rahimin.